Bayu dinyatakan bersalah atas penyerangan dan pemukulan, mengganggu ketertiban umum, dan pembelaan diri berlebihan, yang membuatnya mendapat hukuman bersamaan, total 3 tahun penjara. Dia menunjukkan perilaku baik selama masa hukumannya. Dan C40 et la Deep Bascan d'Ari Panjara. Dompet, kunci, dan ponselmu semuanya ada di sini. Ini anakmu. Kamu tidak akan membesarkan rizki kami. Dan surat cerai ini, tanda tangani sekarang juga. Jangan hancurkan seluruh hidup anakku. Jika tidak ada masalah lain, silakan pergi. Ada yang lain sedang mengantri. Mengerti. Selamat datang kembali, bos. Bayu, Kami di sini untuk menjemputmu pulang. Bayu. Mulai sekarang, jangan panggil aku bos lagi. Bayu. Ini anakku, lucu kan? Tito, mulai sekarang, aku hanya ingin hidup tenang. Aku tidak mau lagi hidup di jalanan. Silakan duduk di sini. Apakah Anda Bayu? Heather. Itu saya. Saya ingin bertemu dengan anak itu. Rizky, apakah Anda di sini untuk mengadopsi? Apa pekerjaan Anda? Jika untuk adopsi, kami perlu mengevaluasi. Kailan orang tua manapun. Saya bukan di sini untuk mengadopsi. Saya ayah kandung anak itu. Saya punya ini, tes paternitas yang dikeluarkan Departemen Kepolisian. Kamu benar-benar ayahku? Tentu saja anakku. Kalau mama, kenapa dia tidak ikut menjemputku? Ibumu, dia. Permisi, lewat. Keluar, nah. Cepat, kita akan terlambat. Ayo, lari. Halo pesanan. Ayah, berhenti menyuruhku bantu antar pesanan. Aku akan terlambat ke sekolah. Terlambat sekali saja kenapa? Gurumu tidak akan marah kan? Tapi minggu ini, sudah kelima kalinya aku terlambat. Kalau hari ini terlambat lagi, Ibu Marlo akan menghubungi orang tuaku. Mereka menghubungi orang tuamu lagi? Tunggu sebentar. Ayah akan gaspol. Ayo masuk. Helmu. Yang ini telak. Pelanggan membatalkan. Ini, makan siangmu. Oke, Ayah akan menjemputmu nanti malam. aku tahu. Apa yang kamu lihat? Manajer, Anda ingin bertemu saya? Nah. Lihat siapa yang masuk daftar. Per un caterata. Ulasan buruk, pengiriman terlambat, dan keluhan. Bayu. Apa kamu masih mau kerja di sini? Mengantar makanan saja tidak becus? Manajer, saya harus mengantar anak saya. Tolong, dengarkan saya. Beri saya satu kesempatan lagi. Saya akan lebih baik bulan depan. Saya janji. Tidak akan ada bulan depan. Serahkan perlengkapanmu dan pergi. Aduh, manajer, tolong. Satu kesempatan lagi saja. Saya janji, saya. Tidak bisa. Biar saya bicara terus terang.
Alasan sebenarnya kamu dipecat adalah karena ada pelanggan yang mengeluh. Dia tidak suka mantan narapidana mengantarkan makanannya, membuatnya merasa tidak aman. Mulai sekarang, stasiun kami tidak akan mempekerjakan siapapun yang punya catatan kriminal. Kamu bisa pergi sekarang. Kalian masih buka lowongan? Tidak. Kami tidak mempekerjakan orang yang punya catatan kriminal. Pergi dari sini. Aku mau kerja apa saja. Tidak buka lowongan. Tolong, lihat dulu saja. Maaf, kami tidak mempekerjakan mantan narapidana. Coba di tempat lain. Permisi. Maaf Sultati. Ayo, kita pergi. Ayah, kenapa kamu telat sekali menjemputku? Harus jalan kaki. Skuter listrikmu di mana? Ayah, Dengar, aku tidak mau berbohong padamu. Aku kehilangan pekerjaan lagi. Tapi, hei, jangan khawatir. Aku akan segera cari pekerjaan baru. Aku akan bayar uang sekolahmu secepat mungkin. Ok? jadi itu artinya kita tidak akan dapat makanan pengiriman gratis lagi? Sepertinya iya. Ayah, besok akhir pekan aku akan cari kerja bareng kamu. Boleh. Halo, saya lihat iklan lowongan sopir. Ya, sopir sementara, bukan posisi tetap. Bos kami sedang pulang ke Indonesia untuk sementara. Hanya tinggal beberapa hari. Sementara juga tidak apa-apa. Aku mau kerja apa saja. Pengalaman mengemudi berapa tahun? Dulu saya pembalap. Banyak pengalaman di balik kemudi. Ini anakku. Tidak ada yang bisa jagain dia hari ini. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan bawa dia kerja. Baiklah, Mesuk. Ibu Citra, ini Bayu, untuk wawancara sopir. Bukannya kamu janji padaku. Kalau aku hamil, kamu akan berani main-main dengan mereka. Cari pekerjaan yang benar, dan membangun hidup bersamaku. Bosnya di mana? HEI, Bung, Laji Macan, Enak. Kalian mau apa? Apa ini? Menagih utang. Bayard. Sekarang juga, kamu mau menagih utang dari sembarang orang? Kamu tahu ini wilayah siapa? Bapak. Bos saya ada di sana. Kaloitu Yang Camu Maksud. Camu Tidak Mangormati Boseya. Baiklah, Kalian. hancurkan semuanya. Hankerken. Kami lawan kalian. Berdiri. Kamu bayar atau tidak? Aku bayar. Kamu masih bangun? Jangan sentuh aku. Lihat jamnya. Jam? Baru jam 3 pagi. Matahari saja belum terbit. Kesini,
beri aku ciuman. Jauh-jauh dariku. Kamu tadi pergi menagih utang sama kalian lagi? Cuma nongkrong sama kalian. Bukannya kamu janji sama aku? Kalau aku hamil, kamu akan berhenti keluyuran sama kalian, dapatkan pekerjaan yang benar, dan menetap bersamaku. Kamu bilang itu setiap hari. Setiap hari, kamu tidak bosan? Kamu. Bos, itu dia? Itu dia. HEI, Anaku. Itu orang yang menghancurkan toko kita. Kamu mau mati? Kamu pikir bisa menagih dari siapa saja? Tankad dia. Jangan cuma berdiri. Lari. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan suamiku. Sayang, jangan. Pergi ke neraka. Tidak. Hentikan. Kita yang memulai ini. Mari kita minta maaf saja. Dari sekarang, mari kita hidup damai saja. Terdakwa Bayu dinyatakan bersalah atas penyerangan dan pemukulan, mengganggu ketertiban umum, dan pembelaan diri berlebihan. Anda dihukum 3 tahun penjara. Sayang, putusan untuk Bayu sudah keluar. Mereka memberinya 3 tahun. Bayinya hilang. Kamu mengalami keguguran. Kamu perlu menceraikannya. Dia cuma berandal. Penjara tidak akan mengubah apa pun. Kamu masih sangat muda. Aku tidak akan biarkan dia menghancurkan hidupmu. Tentang surat cerai, dia sudah menandatanganinya. Untuk anak itu, aku akan menempatkannya di panti asuhan Kota Selatan. Bapak Bayu. Kamu bebas pergi. Baik. Bapak Bayu, saya kira. Tolong, perkenalkan diri. Ayah, katakan sesuatu. Ayah? Kamu punya anak, Bapak Bayu? Saillant. Dan ini siapa? Aku minta maaf soal ini. Ini tunanganku. Aku sedang dalam proses wawancara. Bisa beri kami waktu sebentar? Jangan repot-repot. Aku tidak cocok untuk pekerjaan ini. Ayo pergi. Ini, Bu. Kamu kan yang tadi bersama Bayu? Terima kasih. Bu, bisa nggak ayahku dikasih kesempatan jadi sopir nyonya? Dia benar-benar butuh kerjaan. Ayahmu yang suruh kamu ke sini? Enggak, aku datang sendiri, nggak bilang-bilang ayah. Ayahku pernah 3 tahun penjara. Nggak ada perusahaan lain yang mau terima dia. Dia udah lama cari kerja, tapi Lalu ibumu? aku nggak punya ibu. Nggak punya ibu? Masa sih? Namamu siapa? Namaku Rizky. Sayang, aku udah nemu nama yang sempurna buat anak kita. Rizky. Artinya, aku selalu memikirkanmu. Gimana, bagus nggak? Umurmu berapa, sayang kecil? Aku 8 tahun. 8 tahun. Rizky. Kamu tadi kemana, nah? Aku carry kamu di mana-mana. Kamu tahu nggak? Ayah, Lain kali kalau mau pergi, harus bilang ke ayah. Nanti ayah khawatir. aku nggak... Maaf ya soal tadi, dia cuma anak kecil, belum ngerti apa-apa. Maaf sudah merepotkan. Ayo kita pulang. Teo, tunggu dulu.
Rizky itu anak siapa? Hei, aku sedang bicara denganmu. Rizky, dia anak siapa? Apa yang kamu coba katakan? Bukannya dulu kamu yang meninggalkan Rizky 8 tahun lalu? Kamu menyuruh ibumu mengantar anak itu ke penjara, lalu kamu menghilang begitu saja. Aku menjalani 3 tahun penjara. Setelah aku bebas, aku pergi ke panti asuhan untuk menjemputnya, dan membawanya pulang. Dan sekarang kamu berani menanyakanku, anak siapa Rizky ini? Kamu kenapa sih? Jadi itu yang terjadi. Aku minta maaf. Dulu, ibuku membohongiku. Dia bilang aku keguguran. Jadi ibumu menipumu. Baiklah, jawab pertanyaanku ini. Bagaimana dengan surat cerai itu? Tanda tangan di surat cerai itu. Apa ibumu juga memaksamu? Aku. Kakak, berhenti saja. Aku minta maaf atas apa yang terjadi dulu. Tapi aku tahu sekarang aku salah. Aku minta maaf padamu. Untuk sekarang, aku dan anak itu baik-baik saja. Kuharap mulai sekarang, kamu menjauh dari kehidupan kami. Anakku. Tapi pernahkah kamu berhenti dan bertanya pada Rizky apa yang dia inginkan? Apakah dia ingin seorang ibu? Theo, kamu tidak bisa egois seperti ini. Theo. Ayah, aku akan masak. Silakan. Bayu, suamu telat 3 bulan. Bayard. Atau aku usir kamu. Menyewakan rumah pada mantan narapidana sepertimu. Suda Merupakan Québécois Yang Bezar. Jangan buat ini sulit untukku. Bapak Bayu, uang sekolah Rizky untuk semester ini masih belum lunas dibayar. Kamu selalu begini. Bagaimana aku menjelaskannya pada atasan? Ayah, listriknya mati. Mungkin lupa bayar tagihan listrik. Ayah akan urus sekarang. Ayah, makan minyak. Ayah, mungkin aku cuman ke sekolah hari ini. Terus bilang ke guruku kalau aku berhenti sekolah. Nanti kita nggak perlu khawatir soal uang sekolah. Jangan bikin aku pukul kamu. Masa depan apa yang bisa kau dapat tanpa pendidikan? Aku akan cari uangnya, anakku. Ayo, pergi sana. Kamu ngapain di sini? Aku. Kalau kamu kesini minta maaf dariku, lupakan saja. Nggak penting aku memaafkanmu atau tidak. Aku kesini kali ini karena aku ingin Rizky ikut tinggal denganku di luar negeri. Apa katamu? Aku ingin Rizky ikut tinggal denganku di luar negeri. Rizky adalah anakku. Kamu mau bawa dia ke luar negeri? Kau pernah mempertimbangkan perasaanku? Ya, waktu muda dulu, aku bodoh. Aku suka balap liar, hidup di jalanan. Sekarang aku tahu aku salah. Aku akan lakukan apa saja untuk menebus dosa-dosaku. Tapi kamu tidak boleh mengambil anak dariku. Dia juga anakku. 8 tahun lalu, aku melahirkan Rizky prematur. Dokter bilang aku tidak bisa punya anak lagi. Kesempatanku menjadi ibu hilang. Aku ingin anakku kembali. Aku bisa memberinya kehidupan yang lebih baik. Kalau kamu setuju saja, 1 juta rupiah ini semua untukmu. Siapa yang mau uangmu? Aku tahu kamu punya uang, tapi kamu tidak bisa menginjak-injak harga diriku sebagai ayah. Kalau aku kehilangan dia, aku tidak punya apa-apa. Aku tidak akan pernah memberimu anak itu. Kalau aku kehilangan dia, aku juga tidak punya apa-apa. Beri aku 1 hari saja. Biarkan aku menghabiskannya dengan Rizky. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan hidup kami, aku tidak akan pernah menemuinya lagi, oke?
Ayah, aku pulang. Kamu belum makan siang? Sudah, Citra datang cari aku siang tadi. Dia ajak aku ke restoran mewah. 2 roti ini untuk makan siang besok. Aku selundupin buat ayah. Kembalikan anakku padaku. Aku bisa memberinya kehidupan yang lebih baik. NAK, besok aku izinin kamu bolos sekolah. Pergi bersenang-senanglah dengan Citra. Ayah tidak ikut? Ayah masih harus cari kerja. Kamu main saja sama Citra, ya? Nanti malam ayah jemput. Ya, aku mau naik mobil senggol. Asyik mainnya hari ini, Rizky. Iya, Citra. Aku yakin ayahku belum makan. Boleh kita ajak dia juga? Tentu saja boleh. Rizky, kamu anak yang perhatian sekali. Bersulang. Sini, ayah. Ayah, kelihatan gagal sekali. Aku belum pernah lihat ayah pakai setelan jas. Dasar nakal kecil. Rizky, lihat mau makan apa, sayang kecil. Yang ini. Kalau ayah... Sama seperti anakku, terima kasih. Arif, kalian berdua sudah pernah bertemu. Allô. Bayu, bisa keluar sebentar? Bayu, tentang yang aku sebutkan tadi, aku ingin kamu memikirkannya baik-baik. Rizky sangat senang bersamaku hari ini. Keharap, kamu akan mengembalikannya padaku. Silakan. Dia tahu Rizky adalah anakmu? Sudah kuberitahu dia. Dia berjanji padaku akan menjaga Rizky. Aku tidak percaya, tapi sekarang kau mau membawa anak itu ke luar negeri? Di mana kau saat dia masih kecil? Di mana kau saat dia sakit? Cia. Di mana aku? Bagaimana aku bisa tahu? Kau bilang padanya aku sudah mati. Kenapa kau tidak memberitahunya yang sebenarnya? Biarkan dia datang mencariku. Sampai hari ini, dia masih tidak tahu. Kalau dia punya ibu, adilkah itu baginya? Itu salahmu. Kesalahanmulah Rizky hidup tanpa ibu selama 8 tahun. Kesalahanmulah aku tidak bisa menjadi ibunya. Kau sudah merawatnya selama 8 tahun. Kembalikan dia padaku, tolong. Ini salahku, begitu? Citra, makan malam sudah siap. Aku ingin kau benar-benar memikirkan ini. Lagipula, kau tidak bisa memberikan kehidupan yang baik untuk Rizky. Tapi aku bisa. Dan kau adalah mantan narapidana. Tahukah kau betapa banyaknya ejekan dan diskriminasi yang dihadapi seorang anak yang punya ayah mantan narapidana? Saat waktunya tiba, aku akan membawanya ke luar negeri untuk memulai hidup baru. Tidak ada yang akan tahu masa lalunya. Dan tidak ada yang akan mendiskriminasinya. Kau harus memikirkannya baik-baik.
Selamat menikmati. Bapak Bayu, Anda benar-benar masih seperti anak kecil, memesan menu anak yang sama dengan anak Anda. Theo, semoga kamu mempertimbangkan dengan serius apa yang kukatakan hari ini. Ayah, soal Citra, kenapa dia baik banget sama aku? Oh ayah, kamu udah dapat kerjaan belum? Kalau belum, mungkin kamu bisa tanya ke Citra. Sekarang kamu yang jagain orang tua ini, ayah udah dapat kerjaan. Bayarannya harian. Aku dibayar cash setiap hari. Dan tadi panak. Aku udah bayar tagihan listrik. Tinggal beberapa hari lagi. Uang sekolahmu, sama uang sewa, semua bakal ke cover. Terus kamu yang jagain aku? Oke. Ayah, Citra beliin aku hadiah banyak banget. Lihat, jam tangan yang Citra kasih ini harganya $10.000. Drone buat anak-anak ini juga mahal banget. Sama baju ini harganya $3.000. Citra juga beliin aku laptop. Lihat ini, ayah. Semua teman sekelasku punya komputer, sekarang aku juga punya. Mulai sekarang, pas pelajaran komputer, aku nggak perlu ngintip layar orang lain lagi. Ayah, hari ini kamu nggak perlu anterin aku. Citra yang anterin aku. Lalu makan siangmu, nggak usah repot-repot bikin. Ayah, Citra bilang dia mau traktir aku makan siang yang enak. Makan siang besar lagi, ya? Lupa sesuatu lagi, ya? Gimana dengan uang sewa? Apa aku belum bilang, kalau nggak bayar? Minggat aja. Pak, tolonglah. Aku udah dapat kerjaan. Kasih aku waktu sedikit lagi. Uang sewanya bakal aku bayar secepatnya. Waktu lagi? Hancurin semua. Siap. Hey, berhenti. Stop. Jangan. Yang itu jangan. Ini. Yang ini jangan. Manguille. Ini tempatku. Nggak bayar. Nggak tinggal. Pak, tolonglah. Kalau kami diusir, aku sama anakku mau tinggal di mana? Kamu sama anakmu nggak punya tempat tinggal. Bukan urusanku. Kalau miskin, ngapain punya anak? Masa Iwa bisa biayain dia? Pak, aku mohon. Bisa nggak kasih waktu sedikit lagi? Aku mohon. Sedikit waktu saja. Aku mohon ya. Baiklah. Bayu. Jangan bilang aku nggak punya hati. Aku kasih waktu 1 hari terakhir. Kalau besok uang sewanya nggak ada, kamu sama anakmu bisa ngemis di jalanan. Anak itu, terpaksa sama orang gagal kayak kamu. Sudah pasti sengsara. Ingat kata-kataku, Bayu. Besok, ayo pergi. Ayah, aku pulang. Ada yang masuk paksa. Buku-bukuku dirusak. Kamu tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk Rizky. Tapi aku bisa. Tahu tidak, betapa banyaknya ejekan dan diskriminasi yang dihadapi anak. Kalau ayahnya mantan narapidana? Kalau besok belum bayar sewa, kamu dan anakmu akan diusir. Ayah, mulai kelas komputer berikutnya aku nggak perlu ngintip layar orang lain lagi. Ayah. Ayah marah. Anakku, ada sesuatu yang harus ayah sampaikan. Begini, maksud ayah, Citra adalah ibumu. Aku sudah tahu, Citra yang bilang. Jadi mulai sekarang, kamu akan tinggal sama Citra, mengerti? Kalau ayah gimana? Ayah tidak ikut. Kalau gitu aku nggak mau. Dengar dulu. Aku nggak mau. Dengarkan ayah, kamu harus ikut ibumu. Kamu akan dapat semua yang kamu mau. Dia kan ayah baru buat kamu. Laki-laki yang kamu lihat tadi, Bapak Arif.
melempar aku kayak bola gitu. Aku mau tetap di sini. Aku nggak mau jadi anak orang lain. Apa barusan kamu bilang? Berhenti melempar-lempar barang. Ayah, tolong jangan usir aku. Aku janji nggak akan pernah lagi terima hadiah dari Citra. Aku bilang berhenti melempar. Kamu dengar nggak? Kalau hari ini ayah nggak pukul kamu, berarti ayah bukan ayahmu. Berdiri. Membengkak. Lihat ayah. Memangnya ada gunanya tinggal sama ayah? Ayah bahkan nggak bisa bayar uang sekolahmu. Sewa rumah juga nggak bisa bayar. Ayah nggak bisa cari kerja. Kalau kamu tinggal sama ayah, hidupmu cuma akan susah. Kamu ngerti nggak? Ayo, nangis saja. Ayah pergi. Ayah, tolong berhenti pukul aku. Baiklah, aku pergi. Pergi. Ayo. Kill ya. Ayah, gimana kalau aku rela hidup susah sama ayah? Tapi ayah nggak rela. Kill ya. Aku pergi. Apa Rizky bersamamu? Dia di kamarnya. Oak, dia anak yang merepotkan. Jangan dimarahi. Aku tidak perlu kamu yang mengingatkan. Dia anakku. Theo, begitu kamu pergi, aku akan memberimu 1 juta rupiah. Anggap saja itu kompensasi. Aku tidak mau uangmu. Satu-satunya alasan aku menyerahkan Rizky padamu adalah karena kamu bisa memberinya kehidupan yang lebih baik. Aku bukan pengemis. Baiklah. Kami akan keluar negeri sebentar lagi. Keharap kamu. Tidak akan mengganggu kami lagi. Tidak akan. Aku juga akan segera pergi. Ayah, apa itu ayah? Kenapa diam saja sih? Aku kangen. Bicara denganku dong. Aku janji tidak akan pernah menerima hadiah dari siapapun lagi. Aku akan makan roti polos setiap hari. Aku akan masak untuk ayah. Tolong biarkan aku pulang. Ayah, ayah. Kamu menyebalkan sekali, tahu? Kamu membengkangku, tahu? Maaf ayah. Aku membangunkan ayah. Rizky. Semuanya sudah siap. Ayo pergi. Ayah, aku tidak mau meninggalkan ayah. Rizky. Aku pergi ayah. Jangan pukul aku pergi. Ya, aku tidak mau meninggalkanmu. Apa gunanya tinggal bersamaku? Aku bahkan tidak bisa membayar uang sekolahmu. Bagaimana kalau aku mau hidup susah bersamamu? Ya, aku tidak mau. Pergi dari sini. Ayah. Ayah, jangan usir aku. Aku tidak akan pernah menerima hadiah dari Citra selamanya. Pergilah dengan ibumu. Kamu akan punya semua yang kamu inginkan. Ayah. Ayah. Ayo, berdiri diam untukku. Jangan bergerak. Tetap diam. Dan berhenti berdiri dengan ujung kakimu. Kamu tidak tumbuh sedikit pun. Kamu pasti tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Ayah. 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 Tidak, bahkan ini saja tidak bisa kau selesaikan? Ini sangat sederhana. Kau membuatku kesal. Aku akan mendikte. Kau tuliskan. Jangan berani-berani membuat gurumu meneleponku lagi. Aku sangat takut padanya. Baiklah, ini sama dengan berapa? 5 balas kan? Tulis itu. Ayah.
Tuan pemilik kos, di mana ayahku? Ayanu. Tidak bisa membayar sewa. Jadi aku usir dia. Sekaran ko juga keluar. Sekaran juga. Jangan menggalangiku menyewa kanton paini. Keluar. Keluar sekarang. Keluar. Ayah, kau di mana sih? Aku tidak bisa menemukanmu. Makan malam sudah siap. Ayah. Ayah, jangan kirim aku pergi lagi. Rizky, kamu baik-baik saja? Aku sangat khawatir. Dia baik-baik saja. Ayo pergi. Ayo, kita pergi. Kamu bahkan belum makan. Bayu, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu berjanji padaku? Kamu tidak akan muncul lagi di depan Rizky? Aku. Ayah. Bapak Bayu, aku mengerti betapa sulitnya melepas anakmu. Tapi lihat dirimu sekarang. Kamu bahkan tidak punya tempat tinggal. Bagaimana kamu berharap bisa membesarkannya? Lihat makanan bungkus ini. Makanan kaki lima. Itu hanya akan membuatnya sakit. Theo, jika kamu benar-benar peduli pada Rizky, maka tinggallah dari hidupnya untuk selamanya. Tidak, ayah, aku tidak ingin meninggalkanmu. Tidak, ayah, jangan, tidak. Bapak Bayu, kuharap kamu akan membuat pilihan yang tepat. Kamu tidak bisa memberikan kehidupan yang baik untuk Rizky, tapi aku bisa. Ayah, aku tidak ingin meninggalkanmu. Tidak, ayah. Anakku. 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 Ayah, Anakku. ayah, Tangkap dia. ayah. Ayah. Bayu, kamu sudah gila? Satu kata lagi, biarkan aku mengatakannya pada anakku. Hanya itu. Ayah. Anakku, tunggu aku. Nah, aku akan menjemputmu dan membawamu pulang dalam beberapa hari. Janji kelingking? Theo, kamu mau apa? Kamu sendiri yang bilang. Kamu akan mengembalikan Rizky padaku. Kamu main-main APA? Aku memang bilang begitu. Tapi, Citra, bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Kesempatan seperti apa? 1 bulan. Tidak. 2 minggu. Aku akan tunjukkan bahwa aku bisa berubah. Aku akan buktikan padamu bahwa aku mampu memberikan Rizky kehidupan yang baik. Bagaimana tepatnya kamu akan memberikan Rizky kehidupan yang baik? Sadarlah, Citra, aku tidak mau anakku memanggil orang lain ayah. dokumen perpindahan Rizky akan memakan waktu 1 minggu lagi. 1 langkah salah, dan selesai. Kamu akan tamat selamanya. Bayu. Teman-teman sudah cerita semua tentang Rizky. Apa rencananya? Kamu tinggal bilang. Dan kami akan ambil anak itu kembali untukmu sekarang juga. Kamu ngomong apa sih? Aku datang hari ini untuk nanya kalau kamu tahu cara cepat buat dapat uang. Ya, narik uang perlindungan. Bayu, denger ya. Sekarang, semua uang perlindungan di kota selatan bisa kita tarik. Gak ada yang ditarik. Kalau aku sekarang harus bawa anakku narik uang perlindungan, gimana nanti? Apa aku harus terus-terusan bawa anakku narik uang perlindungan? Citra bilang, kalau aku bisa buktikan sekarang bahwa aku punya kemampuan buat jadi orang yang lebih baik, buat kasih Rizky kehidupan yang layak, dia akan kembalikan dia padaku. Bayu,
Cuma uang doang. Butuh berapa? Teman-teman yang tanggung semuanya. Aku tahu kalian lagi sukses, tapi kali ini jangan. Bayu. Kamu. Dengerin aku. Kalau Citra tahu uangnya pinjaman, dia bahkan nggak akan pernah mikir buat balikin anakku padaku. Dia akan lebih meremehkan aku. Aku sendiri juga akan merendahkan diriku. Jadi aku masih mau coba sendiri. Bayu. Kamu. Jangan-jangan kamu mau balik ke lintasan? Jangan bercanda. Bos. Aku akui. Dulu kamu salah satu pembalap terbaik. Tapi sudah berapa lama kamu nggak pegang motor? Là j'y plus là. Ini lintasan maut paling top seantero negeri. Kamu harus tanda tangani surat pernyataan bebas tanggung jawab kematian. Aku akan. Kamu akan? Kamu bahkan nggak punya motor. Bayu. Jangan-jangan kamu mau bawa ini ke lintasan maut? Dito, kamu tahu hal terpenting buat pembalap yang mau menang? Miringin badan di tikungan. Lah, siapa aja bisa gaspol di jalan lurus. Betul. Kalau aku berani taruhan nyawa, nggak ada yang bisa lebih miring dariku. Citra. Jadi, aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu. Aku ingin hak asuh Rizky dialihkan kepadaku. Dan nama belakangnya diubah. Bagaimana pendapatmu tentang Rizky? Kedengarannya bagus. Kan? Ayah. Ulang tahun Rizky lusa. Aku akan meminta Bayu datang saat itu. Agar kita semua bisa bicara. Untuk kembali ke bentuk terbaik dan kembali ke jalur. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bayu. Aku akan membawamu pulang. Aku janji. Bayu, istirahat dulu. Citra mengirimimu pesan untuk mengatakan, mereka akan mengadakan pesta ulang tahun untuk Rizky besok. Rizky, halo, selamat ulang tahun. Citra ayah datang hari ini? Dia tidak datang. Sebenarnya, penata rias sudah datang. Ayo kita ganti baju Rizky dulu. Aku harus ganti baju. Jadi, hari ini, banyak orang yang datang untuk ulang tahunmu. Rekan-rekan dari perusahaan, dan teman-teman dari kota. Semuanya sudah diundang. Tapi kalau pakai baju seperti itu. Rizky, bagaimana kalau kita ganti baju ya? Setelah kamu ganti baju, ayahmu akan datang ke sini. Benarkah ayah akan datang? Hebat. Eyo. T'as envie à diluar. Lebih baik, suruh dia pergi. Baik, Pak. Pasti dilaksanakan. Jadi aku boleh masuk, kan? Hei kamu. Kamu tahu ini tempat apa? Langsung masuk begitu saja? Permisi, Pak Polisi. Sepertinya saya tidak menjelaskan dengan jelas. Anak saya sedang ada pesta ulang tahun di dalam. Saya bawa kue untuknya. Tolong, biarkan saya masuk. Main dure. Anakmu ada pesta di dalam? Jangan omong kosong. Kamu terlihat seperti orang gagal yang menyedihkan. Anakmu tinggal di tempat seperti ini? Anak saya benar-benar ada pesta ulang tahun di dalam. Ibunya yang mengadakan untuknya. Nama anak saya Rizky. Biar saya beritahu. Memang ada pesta di sini hari ini. Lihat itu. Tapi nama anak yang berulang tahun bukan Rizky, tapi Rizky. Rizky. Bung, kamu bukan anak kecil lagi. Oke? Berhentilah menipu. Carilah kehidupan yang jujur. Tempat ini bukan untuk pengangguran seperti kamu.
Saya tidak mencoba menipu siapapun. Saya bilang, anak saya ada di dalam. Biarkan saja saya masuk. Saya beritahu untuk terakhir kalinya. Anakmu tidak ada di sini. Kamu mau memaksakan masuk? Teman-teman. Peringatan terakhir. Père J, c'est 40. Apa ini semua? Semua keributan ini? Assistez-nous. Orang yang mencurigakan ini terus bersikeras anaknya sedang ulang tahun di dalam, dan dia mencoba memaksakan diri masuk. Keamanan sedang menanganinya. Tenang. Opération. Anak Bapak Arif kami ada di dalam, merayakan ulang tahunnya. Dan kamu siapa? Bapak Arif? Kamu bicara tentang Arif, kan? Rizky bukan anaknya, dia anak saya. Anak kamu? Apa Camus Panta? Dia adalah anak Bapak Arif kami. Itu anakku, aku serius, biar aku lewat. Oh, mau masuk? Undangannya mana? Undangan apa? Hah? Untuk pesta ulang tahun. Jelas, jangan-jangan kamu pikir, pesta ulang tahun anak Bapak Arif terbuka untuk semua orang, ya? Jadi, kamu tidak punya, berarti tidak, ya? Ignala. Brengsek, ini kesempatan terakhirmu. Calotidac, Père J, c'est 40. Kami akan bertindak kasar. Tankapia. C'est la Magellan. Dan jangan kembali. Anticandia. Aku bilang hentikan dia. Berani-beraninya kamu masuk paksa ke rumah Bapak Arif, kamu cari mati. Ya, hajar dia sampai babak belur. Lihat ITU. Ayah! Jangan berani-berani lukai ayahku. Ayah, kamu baik-baik saja? Ayah, kamu baik-baik saja? Si kecil nakal. Aku baik-baik saja, anakku. Selamat ulang tahun. Ada apa? Orang ini mencoba masuk paksa, Bapak Arif. Jadi kami harus sedikit kasar. Bapak Bayu adalah ayah kandung Rizky. Aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Tanpa Bapak Bayu, aku tidak akan memiliki Rizky sebagai anak. Bapak Bayu, maafkan aku tidak menjelaskan dengan cukup jelas. Kepada mereka di bawah, tolong jangan salahkan mereka. Lupakan saja. Ini kue ulang tahun, yang kamu beli untuk Rizky. Kebetulan aku juga membeli satu. Aku akan pergi. Ayah, jangan tinggalkan aku, ayah! Bayu, tunggu. Kita perlu bicara. Aku ingin hak asuh Rizky dialihkan ke Arif. Dan aku ingin nama belakangnya diganti menjadi Thorny. Aku ingin memindahkan hak asuh Rizky ke Arif. Dan nama belakang Rizky ganti jadi Thorny. Kamu bicara apa sih? Ganti nama belakang anakku, pindahkan hak asuh anakku?
Kamu pernah mikirin perasaanku nggak? Itu yang sedang kulakukan, meminta pendapatmu. Kuharap kamu akan memikirkannya dengan matang. Nggak ada yang perlu dipikirkan. Aku nggak akan pernah setuju dengan itu. Theo, bisa nggak kamu berhenti jadi egois? Memindahkan hak asuh Rizky ke Arif. Apa salahnya? Dengan begitu, dia bisa mewarisi bisnis keluarga Arif. Aku akan cari sendiri rezeki untuk anakku. Ngapain dia mewarisi milik orang lain? Gimana caranya kamu mau cari? Dengan keliling lagi menagih utang? Kamu tahu nggak kue ini? Yang dibeli Arif hari ini. Harganya berapa? $300.000. Kamu tahu nggak pesta ulang tahun ini bakal menghabiskan berapa? $2 juta. Kamu punya uang segitu? Aku sebentar lagi punya uang. Aku juga sanggup beli kue $300.000. Jangan ngayal. Soal pemindahan hak asuh Rizky, kuharap kamu mempertimbangkannya lagi. Selesaikan urusan dokumennya secepatnya. Citra, aku akan pastikan Rizky punya kehidupan yang bahagia. Aku pasti bisa. Kamu tahu nggak, kue yang dibeli Arif hari ini, harganya $300.000. Ayah, Bayu, Jajan kita mana? Jangan nyerah, Bung. Masih ada kesempatan. Bayu, Kamu ini laki-laki nggak sih? Buktikan, Latian. Menanglah di balapan itu dan bawa pulang anakmu. Kejuaraan motor dunia menuju lintasan maut. Setiap pembalap telah menandatangani surat pernyataan bebas tanggung jawab kematian. Hadiah uangnya luar biasa besar, mencapai 5 juta rupiah. Dis l'intazan mot. Idov dan mati sudah ditakdirkan. Nasib ada di tangan langit. Siapa yang akan membawa pulang hadiah 5 juta rupiah? Tanpa basa-basi lagi. Ayo balapan dimulai. Udah, jangan banyak omong, mulai aja. Tunggu ayah, nak. Ayah akan bawa kamu pulang. Nomor 28, 27. 30. Mendekati tikungan 6 jepit rambut. Ini lintasan maut. Bagian dengan tingkat kematian tertinggi. Juara. Akan jadi salah satu dari ketiganya. 148 derajat adalah batas merah pengukur suhu oli, bukan batas merahku. Pembalap nomor 28. Tidak memperlambat untuk tikungan tajam. Apa dia gila? Atau memang sangat percaya diri? Dengan kemampuannya, nomor 28 masuk ke tikungan pertama. Tenang, jangan sampai disknya terkunci. Awas. Nomor 28 di tikungan ketiga. Understeer. Nomor 28 jatuh. Ketiga pembalap lainnya sudah melewatinya. Sepertinya nomor 28 sudah tidak bersaing lagi. Aku tidak boleh kalah. Anakku menungguku. Bangun, sialan. Gasnya rusak.
27, dan 30. Beradu ketat. Kita akan segera menentukan juara. Tunggu, itu nomor 28. Nomor 28 mengejar. Abayang Julia. Nomor 28 praktis terbang. Rizky, surat pindahmu dan paspormu sudah siap. Kita akan meninggalkan negara ini hari ini. Tidak, aku akan menunggu di sini untuk ayah. Dia berjanji akan menjemputku. Semua sudah dikemas. Kamu pergi dulu. Citra. Aku akan bicara dengannya. Dangar. Nak. Kamu sebaiknya bersikap baik. Kalau tidak akan ada yang menyukaimu. Le Pascanquin Compan Camping Yang Camus Pakeitu. Tidak. Aku bilang untuk terakhir kalinya. Lepaskan kain kumpang camping itu. Tidak, ini dari ayahku. Ayamu. Apa hebatnya ayah tak bergunamu itu? Bersamanya, kamu akan hidup di jalanan, memakai kain compang camping, makan sampah. Jangan bicara tentang ayahku. Ayahmu hanya seorang yang tak berguna. Dia meninggalkanmu. Kamu dengar? Tidak mungkin. Dia bilang akan datang untukku. Lepaskan aku. Lepaskan. Cepat. Lepaskan aku, ayah. Ayo pergi. Hadirin sekalian, pemenang dari kejuaraan dunia sepeda motor, sirkuit maut adalah Bayu. Bapak Bayu. Bisakah Anda ceritakan, setelah kecelakaan itu, apa yang membuat Anda terus bertahan dan menyelesaikan balapan? Apa alasannya? Bayancan. Dengan perlengkapan yang rusak, satu kesalahan saja, dan Anda bisa celaka. Karena anakku, iya. Teman-teman, sepertinya juara kita mendapat telepon. Mari kita beri dia waktu sebentar. Halo. Bayu. Darurat. Anak buah kita mulia Arif. Mencoba menculik Rizky. Mereka sedang menuju bandara sekarang juga. APA. Maaf, teman-teman. Arif, kalau kau sentuhan aku, akan kusbabkan kau menyesal seumur hidup. Keluar sekarang. Lepaskan aku. Aku nggak mau keluar negeri. Ayahku janji dia akan menjemputku. Diam. Kau pikir aku mau membawa anak seperti kau ke luar negeri? Kalau Citra nggak ngotot mau membawamu, dia nggak akan pergi tanpamu. Aku nggak akan peduli sama sekali denganmu. Dangaria. Citra ada di dalam sekarang. Saat kita masuk, kau diam saja. Satu kata yang salah. Ayahku nggak akan meninggalkanku. Dia akan datang menjemputku. Lepaskan aku. Diam. Berhenti nangis. Aku nggak tahan sama anak yang nangis. Ayo cepat. Aku nggak mau ninggalin ayahku. Dia akan datang menjemputku. Lepaskan aku. Le Pascan. Kau gigit aku. Rizky. 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 Jangan nakuti ayah ya. Dokter, tolong selamatkan anakku. Rizky, teman, kamu akan baik-baik saja. Sekarang ayah punya uang. Kita akan menjalani hidup yang baik. Rizky, kamu akan baik-baik saja. Tetaplah bersamaku. Bertahanlah, nah. Semuanya akan baik-baik saja. Harus. Rizky. Bagaimana bisa kamu biarkan ini terjadi pada anak kita? APA. Bagaimana aku bisa membiarkan ini terjadi? Aku. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, dia tidak akan pernah tertabrak. Bayu. Beranti berpura-pura. Bayu. Ini salahmu. Kalau kamu tidak memperebutkan Rizky dariku, semua ini tidak akan terjadi. Kamu senang sekarang?
Siapa keluarga pasien? Aku. Dokter, bagaimana kondisi anakku? Kondisinya kritis. Kami melakukan semua yang kami bisa. Anda harus bersiap untuk yang terburuk. Keluarga pasien, ikut saya. Kami butuh anggota keluarga untuk menandatangani beberapa prosedur. Oke, aku yang pergi. Kamu penyebab Rizky tertabrak mobil. Arif. Bayu, kamu gila? Dia penyebab Rizky tertabrak mobil. Semua ini salahnya. Mengapa Arif mau menyakiti Rizky? Kamu tahu nggak berapa banyak Arif sudah mengeluarkan uang untuk Rizky? Bagaimana mungkin dia menyakitinya? Aku tidak peduli berapapun yang dia keluarkan. Lupakan yang lain. Hanya operasi dari kecelakaan ini saja. Sudah 300.000 rupiah. Dan siapa yang bayar? Kami. Dan kamu? Kamu bisa apa? Selain berdiri di sini dan berteriak. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Peu. Kami semua hancur karena ini. Tapi ini salahmu. Kalau kamu tidak mencoba mengambil Rizky dariku, ini tidak akan pernah terjadi. Mengambilnya darimu? Rizky adalah anakku. Aku membesarkannya selama 5 tahun. Apa hakmu untuk kembali dan mengambilnya dariku? Apa hakmu? Karena aku ibunya. Aku bisa memberinya kehidupan yang lebih baik. Arif dan aku harus pergi. Membayar tagihan medis Rizky. Jangan persulit ini. Tagihan medis anakku sendiri. Aku akan bayar sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu. Bapak Bayu, kami ada di bandara. Kami menemukan motormu. Soal uang hadiah 5 juta rupiah yang hilang, hasil penyelidikan kami menunjukkan. Uang itu diambil oleh kerumunan orang. Sekelompok besar orang. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikannya. Tapi mungkin butuh waktu. Bukannya uang itu untuk biaya pengobatan Rizky. Di mana uangnya? Di mana uangnya? Aku. Bisakah kau memberiku waktu lagi? Waktu? Saat kau berhasil mendapatkan uang itu kembali, Rizky bisa saja sudah meninggal. Aku sudah membayar biaya pengobatan Rizky. Aku bahkan menambah 1 juta rupiah lagi. Un tuc berjaga-jaga. Terima kasih. Uang ini. Kita keluarga. Jangan sungkan-sungkan. Ayo pergi. Ikut kami. Biarkan dia tenang sendiri. Keluar. Berlutu. Bayu, orang yang memukul Rizky. Kami sudah menangkapnya untukmu. Dan untuk Arif. Kalau bukan karena dia, Rizky tidak akan dipukul. Perintah saja. Dan mereka akan mencincangnya. Tidak apa-apa. Aku menghargai kalian datang dari jauh. Kalian bisa pulang sekarang. Aku akan periksa anakku. Bayu, geng Naga Merah menguasai seluruh dunia bawah tanah kota selatan. Kamu tinggal beri perintah. Dan kamu jadi bos geng Naga Merah. Uang, ketenaran semuanya milikmu. Sampai kapan kamu mau menahan diri? Arif, aku senang sekali kamu ada di sini. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Tentu saja. Dokter, kondisi anak itu sudah stabil sekarang. Keluarga bisa masuk menjenguknya sekarang. Oak. Rizky, kamu baik-baik saja? Mama di sini. Jangan tekut. Ayah di mana? Ayah ada di sini. Dia bukan ayahku. Hey, Arif. Maaf, Rizky butuh waktu untuk bisa dekat denganmu. Nggak apa-apa. Jujur, aku lagi nggak mood buat ini sekarang. Aku punya segudang urusan dokumen sama dokter. Aku harus pergi.
Anak kita udah sadar. Dia minta ayahnya. Rizky udah sadar, aku segera ke sana. Tunggu. Baiklah, kamu boleh ketemu Rizky. Tapi tentang yang kita bahas tadi. Memindahkan hak asuh Rizky. Arif. Aku mau kamu benar-benar memikirkannya. Kamu lihat sendiri apa yang terjadi. Saat Rizky dalam bahaya yang sebenarnya, ayah kandungnya sendiri, sama sekali nggak berguna. Biar aku jelaskan, alasan Rizky tertabrak mobil itu, karena Arif. Dan kamu masih mau nyalahin orang lain. Aku. Arif yang bayar tagihan medis $100 juta itu, aku akan bayar balik ke dia. Tapi pindah hak asuh, itu nggak bisa dibahas. Kamu pikir ini soal uang? Terus soal apa? Ayo bilang. Kamu tahu? Lepakan saja. Kamu nggak akan pernah ngerti. Kamu nggak boleh ketemu Rizky. Dia di ICU. Dan kamu nggak bisa masuk tanpa izinku. Anakku sudah bangun, kenapa sih aku nggak boleh masuk? Aku harus lihat anakku. Bapak Bayu, Pak, Anda harus tenang. Ini Icu. Tanpa izin Ibu Citra, Anda tidak boleh masuk. Itu anakku yang terbaring di sana. Apa hakmu untuk menghentikanku? Lepaskan tanganmu dariku. Peu. Sampai kapan kamu mau terus begini? Ini rumah sakit. Bukan pasar. Kamu yang menyebabkan kecelakaan Rizky. Arif yang bayar biaya pengobatan Rizky. Sebagai ayah Rizky, apa yang sudah benar-benar kamu lakukan untuknya? Hak apa yang kamu punya sampai mau melihatnya? Rizky adalah anakku. Yang kamu lakukan cuma menyumbang. Sada sperma. Cuma itu. Peu. Semua kekacauan ini membuatku sadar. Kamu itu pria yang sama sekali tidak bertanggung jawab. Aku tidak akan pernah menitipkan Rizky padamu. Tidak pernah. Hak asuh Rizky akan dialihkan ke Arif. Aku akan pastikan itu. Jangan berani-berani, Citra. Aku perenggakan kau. Rizky adalah anakku. Tanpa izinku, tidak ada yang boleh membawa anakku kemanapun. Bahkan kamu, ibunya sendiri. Kamu memang tidak ada harapan. Benar-benar tidak ada harapan. Biar aku masuk lihat anakku. Citra, Bayu adalah wali utama Rizky. Tanpa izinnya, akan sulit membawanya ke luar negeri. Selalu ada jalan. Sebenarnya, aku ada ide. Beritahu Bayu, kalau Rizky sudah meninggal. Selama kita bisa membuat Bayu percaya kalau Rizky sudah meninggal, begitu dia menyerah dan meninggalkan kita bisa menyelundupkan anak itu ke luar negeri. Citra, aku bilang padamu, aku tidak akan pernah menyerah pada anakku. Tidak pernah, untuk setiap hari aku tidak melihatnya, aku akan tetap di sini menunggu. Apa ini? Ini. Apa maksudnya ini? Rizky tidak selamat. Tadi malam, Omong kosong. Tadi malam kamu bilang padaku, Rizky baik-baik saja, dan sekarang, tiba-tiba saja, dia sudah tiada? Aku ingin melihat Rizky, aku ingin melihat anakku. Peu. Tenang dulu ya. Rizky sudah tiada. Kita semua hancur. Aku turut berduka cita. Aku tidak percaya, anakku begitu saja tiada. Di mana jasadnya? Aku ingin melihat jasadnya. Peu. Kamu yang menyebabkan kecelakaan itu. Siapa yang kamu coba tipu dengan air mata itu? Aku sudah menunjukkan akta kematiannya padamu. Parenti Mengenggeku. Aku tidak percaya, anakku begitu saja tiada. Aku ingin melihat jasadnya. Aku ingin melihat jenazahnya. Sudah kukatakan, kamu tidak berhak melihat Rizky. Aku bilang aku tidak percaya. Aku ingin melihat jenazahnya. Bayu, beraninya kamu muncul di sini, kamu yang membuatnya tewas. Mengapa anakku ditabrak mobil? Kamu tahu persis alasannya. Aku ingin melihat jenazah anakku. Jangan buat aku mengatakannya untuk keempat kalinya. Bayu, bisakah kamu berhenti? Kami bahkan sudah menunjukkan akta kematiannya. Apalagi yang kamu mau? Biar que je laisse conséquent. Kamu tidak pantas melihat Rizky. Kamu tidak pantas menjadi ayah Rizky. Arif. Bayu, apa kamu sudah gila? Satpam. Keluarkan dia dari sini. Lepaskan aku.
Citra, mengapa kamu tidak mengizinkanku melihat jenazah anakku? Kamu menyembunyikan sesuatu, kan? Lepaskan aku. Anakmu sudah meninggal, dan aku tidak akan mengizinkanmu melihatnya. Aku akan pastikan kamu tidak pernah melihatnya untuk terakhir kalinya. Tito, kamu tahu kenapa sejak aku bebas, aku berusaha menghindarimu, dan kawan-kawan lama? Itu karena aku takut, aku akan memberi pengaruh buruk pada anakku. Aku ingin menjadi pria yang lebih baik, tetap berpijak di tanah, membuka lembaran baru. Aku tak ingin ada hubungan dengan masa laluku. Aku memutus semua hubungan dengan saudara-saudara lamaku. Bahkan sekarang, aku masih ingat di hari aku bebas, tulisan besar di gerbang penjara itu. Memulai hidup baru. TAPI. Sekarang anakku hilang. Bayu. Kita belum melihat jenazah Rizky. Kamu benar. Citra dan yang lainnya tidak akan membiarkanku melihat jenazah anakku. Jadi aku menolak untuk percaya, dia benar-benar sudah tiada. Tapi jika anakku benar-benar sudah tiada, Arif, aku akan mencabik-cabikmu. Arif, bagaimana Rizky? Dia menangis minta Bayu. Aku minta dokter memberinya obat penenang. Dia sekarang tertidur. Semuanya sudah siap di bandara. Ayo kita naik mobil. Oak. Keluar dari mobil. Bayu, kamu sudah gila? Mau apa kamu? Aku mau lihat anakku. Rizky sudah tiada. Aku tidak percaya. Aku harus melihatnya bernapas, atau melihat jasadnya. Killier. Harus berapa kali aku mengatakannya? Rizky sudah tiada. Semua ini karena kamu. Kalau kamu merasa sedikit saja bersalah pada Rizky, biarkan dia beristirahat dengan tenang. Mengerti? Aku tidak percaya anakku begitu saja hilang. Bayu, kamu mau apa? Anakmu sudah mati. Ilan. Kamu tidak mengerti, ya? Kalau anakku benar-benar mati, aku akan mencabik-cabikmu. Kamu tidak akan pernah berubah. Yang kamu tahu cuma caranya berkelahi. Kamu tidak berubah sedikit pun. Belum lagi Rizky sudah tiada. Bahkan kalau Rizky masih hidup, aku tidak akan pernah menyerahkannya kepada berandal sepertimu. Dia anakku. Kamu pikir kamu pantas? 8 tahun. Apa yang sudah kamu lakukan untuknya? Uang sekolahnya saja kamu tidak bisa bayar. Apa hakmu menyebut diri sebagai ayahnya? Citra. Itu nggak adil buat Bayu. Hari itu, Bayu ikut balapan, dan nyaris tewas. Dan coba tebak, akhirnya dia dapat 5 juta rupiah. Uangnya mana? 5 juta rupiah ya? Buktikan. Tunjukkan uangnya. Kamu terus-terusan bohong. Buat APA? Seriusan? Tagihan rumah sakit Rizky aja. Semua dibayarin sama Arif. Ayah kandung yang kayak gini. Buat APA? Nggak ada yang bohong sama kamu. Aku serius. Bayu beneran dapat 5 juta rupiah. Kamu pikir 5 juta rupiah itu banyak? Dengar. Kakak tak berguna. Kamu mungkin nggak tahu. 5 juta rupiah yang kamu anggap harta karun itu, aku bisa dapetin dalam sebulan. Kalau bukan karena Bayu, nggak mau dibantu sama kita-kita, ngotot mau cari duit yang halal sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Orang sok elit yang baru pulang dari luar negeri, nggak ada apa-apanya, dibandingin sama Bayu. Udah, kalian semua sama aja. Sama aja buruknya. Wajar aja orang-orang kampungan, cuma mau ngumpul sama yang sejenis. Aku jelasin sekali lagi.
Kamu cuma ayah kandung Rizky. Jauh-jauh dari hidupku mulai sekarang. Hari ini aku mau ketemu anakku, untuk terakhir kalinya. Lepesan. Ada peti mati di mobil. Bung, santai aja. Baiklah. Rizky. Hey, anakku. Anakku. Ya, kamu di mana? Aku nggak bisa nemuin kamu. Anakku. Ayah janji, ayah akan jemput kamu dalam beberapa hari. Mungkin kita sebaiknya nggak buka peti matinya. Hormati yang sudah meninggal. Baiklah. Dito. Bawa dia pulang. Ya. Theo, aku cuma ngasih kamu lihat Rizky untuk terakhir kalinya. Apa aku bilang kamu boleh bawa dia? Aku yang udah besarin anak itu sejak bayi. Apa masalahnya kalau dia dikubur di samping aku? Di samping kamu? Kamu pikir kamu punya duit buat kasih Rizky pemakaman yang layak? Itu bukan urusanmu. Dito, bawa dia pulang. Gak mungkin. Minggir. Anakku. Aku bawa kamu pulang, nah. Jangan khawatir. Gak ada apa-apa di dalam peti matinya. Rizky. Aku udah siapin dokter, buat bawa dia ke bandara. Kamu yakin ini ide yang bagus? Lagi pula, dia kan ayah kandung Rizky. Bayu. Semua sudah siap. Jenazah akan disemayamkan selama 3 hari sebelum dimakamkan. Undangan akan dikirim atas nama geng Naga Merah. Saat waktunya tiba, semua orang penting di kota selatan akan hadir. Bagus. Terima kasih, kalian. Bayu. Sadarlah. Bung. Kalau Rizky masih hidup, dia pasti tidak ingin melihatmu seperti ini. Dito. Katakan padaku, apakah hidupku benar-benar gagal total? Bayu. Aku bahkan tidak punya uang untuk mengadakan pemakaman yang layak untuk anakku. Tidak sepeser pun. Untungnya, kalian masih menghormatiku dan membiarkanku jadi bos. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan tahu di mana anakku dimakamkan. Aku benar-benar gagal total. Bayu. Tidak ada yang menginginkan hal itu terjadi pada Rizky. Yang terpenting sekarang adalah memberi Rizky perpisahan yang layak. Lalu kita cari orang itu, Arif, yang menyebabkan Rizky tertabrak mobil, dan buat dia membayarnya. Apa? Seorang pentolan geng Naga Merah sedang mengadakan pemakaman. Baiklah, aku mengerti. Citra. Mari kita tunda perjalanan ke luar negeri kita selama 3 hari.
seorang pentolan geng Naga Merah di Kota Selatan, sedang mengadakan pemakaman. Kalau kita manfaatkan kesempatan ini untuk mendekati pimpinan geng Naga Merah, maka pendanaan untuk perusahaan kita di luar negeri pasti akan berhasil. Tapi bagaimana dengan Rizky? Kalau kamu khawatir, kita bisa bawa Rizky bersama kita. Dokter bilang pemulihan Rizky berjalan dengan baik. Berjalan-jalan dengan kursi roda tidak akan jadi masalah. Oak. Citra, aku mau cari ayah. Aku nggak mau pergi ke pemakaman. Ayah lagi sibuk banget sekarang. Begitu Rizky merasa lebih baik, kita akan ketemu ayah. Oak. Aku mau ajak Rizky ke toilet. Aku duluan ya. Kalau urusan pemakaman, semakin cepat datang, semakin baik kesannya. Baiklah. Bayu, Dia ngapain di sini? Dia nggak boleh tahu aku bohong soal anaknya yang mati. Kan? Dia datang buat balas dendam. Nggak mungkin. Aku sama sekali nggak boleh biarin dia tinggal. Diakuma bakal marin aku. Kalau nggak, reputasiku di geng Naga Merah, di mata bos-bos bakal hancur. Bayu, Jangan kira aku nggak tahu tujuanmu ke sini. Quel lui Arsini? Kau bunuhan aku. Aku aja belum datangi kamu. Berani-beraninya kamu muncul di sini. Kamu ngomong apaan? Tunggu. Dia masih nggak tahu anaknya memalsukan kematian? Kalau dia nggak tahu, kalau Rizky memalsukan kematiannya, terus dia ngapain di sini? Tunggu. Gimana dia bisa masuk pemakaman Honggang? Bukan untuk sembarang orang. Kamu lagi ngapain di sini? Bukannya aku yang harusnya nanya? Kamu lagi ngapain di sini? Citra di mana? Citra di mana? Kamu tahu dia pasti ke sini. Pemakaman anaknya sendiri. Dan dia bahkan gak mau datang? Setelah semua omongan tentang betapa dia mencintai Rizky, kalau dia nggak di sini, ya memang seharusnya dia nggak usah datang. Tapi kamu, aku punya urusan yang harus diselesaikan sama kamu. Aku ada urusan yang harus diselesaikan sama kamu hari ini. Arif. Biar aku kasih tahu. Ini pemakaman orang penting Honggang. Jadi kamu memang tahu ini pemakaman siapa? Bayu. Sudah kubilang sebelumnya. Sudah kukatakan sebelumnya, kalau Rizky mati, aku akan buat kamu ikut mati bersamanya. Rizky sudah mati. Hati-hati bicaramu. Dengar, kalau bukan karena kamu yang membawa pergi Rizky, apa anakku akan tertabrak mobil itu? Kalau bukan karena kamu, apa Rizky akan terluka? P.U. Bayu. Jangan coba-coba. Citra, aku kayaknya dengar suara ayah. Pasti salah dengar Rizky. Aku lihat orang yang aku kenal. Tunggu di sini ya. Bayu. Aku peringatkan kamu, jangan berani-berani mulai sesuatu. Hari ini hari penting bu Geng Naga Merah. Kalau ada yang salah, gak ada yang bisa selamatin kamu. Aku benar-benar pengen bikin kamu ikut Rizky mati sekarang juga. Tapi hari ini, Bayu, kamu gila? Mau berantem? Ayo hadapi aku. Citra. Aku nggak nyangka kamu datang. Maksud kamu apa? Emang urusan kamu apa aku di sini atau enggak? Maksud aku APA, pemakaman Rizky. Pemakaman Rizky? Bukannya kamu bilang, ini pemakaman orang penting di geng Naga Merah? YK. Hari ini pemakaman orang penting di geng Naga Merah. Omong apa sih kamu? Kukira kamu datang buat pemakaman Rizky, ternyata enggak. Lupa karena enggak kelihatan. Citra. Si pembunuh ada di depan kamu, tidur di ranjang kamu tiap malam.
Tapi kamu pura-pura nggak tahu. Ibu yang hebat sekali ya kamu, karena kamu datang hari ini. Dan Rizky belum dimakamkan. Buat sementara aku biarin dia. Bayu berhenti. Bayu berhenti di situ. Kamu lebih baik jelaskan dirimu. Maksudmu si pembunuh ada di depanku? Maksudmu kita tidur sekamar setiap malam? Dan aku cuma pura-pura tidak tahu? Apa lagi yang mau dijelasin? Tentang kematian Rizky, bukannya kamu sudah tahu? Aku. Gak apa-apa, jangan dengarkan omong kosong Bayu. Setidaknya Bayu masih belum tahu kalau Rizky masih hidup. Setelah kita menghadiri pemakaman bos besar di geng Naga Merah, kita akan bawa Rizky ke luar negeri segera. Dari situ, kita gak akan punya lagi hubungan dengan Bayu. Benar, begitu pemakaman selesai, kita bawa Rizky ke luar negeri. Rizky. Rizky. Peng, ini anak siapa? Kenapa dia mirip banget sama? Apa kita lihat hantu? Ini siang bolong. Mana ada tu? Jangan ngomong sembarangan. Rizky. Rizky, kamu ngapain di sini? Kamu bikin mama kaget. Citra, aku. Rizky, kupikir kamu nggak mau ke pemakaman? Aku antar kamu pulang. Citra. Citra, tunggu dulu. Kita bahkan belum ke pemakaman. Kenapa buru-buru mau pergi? Kamu nggak bilang Bayu akan ada di sini. Gimana aku bisa tahu dia akan ada di sini? Citra, aku bawa Rizky dan pergi. Urusan Honggang yang nggak jelas ini, aku nggak peduli sama sekali. Aku cuma mau anakku bersamaku. Enggak. Tapi gimana dengan luar negeri? Jalan. Masa sih? Yang bener? Yang satu ini aja nggak bisa? Ini gampang banget. Kamu bikin aku gila. Ayo dong, tulis aja apa yang aku bilang. Ayah, besok kan akhir pekan. Aku ikut cari kerja sama ayah ya. Bos, waktunya pemakaman hampir tiba. Kita harus taruh Rizky di peti mati sekarang. Biar aku lihat anakku untuk terakhir kali. Ayah, aku nggak mau ninggalin ayah. Siapa yang berani lakukan ini? Ini. Bos, sejak jenazah Rizky tiba, selain kamu, nggak ada orang lain yang dekat-dekat. Kecuali. Kecuali Rizky dari awal nggak pernah mati. Yang Citra kasih ke kamu itu palsu. Citra. Citra, tapi kan kamu bilang habis pemakaman, kamu ajak aku ketemu ayah? Ayahmu ada di luar negeri. Kita ketemu dia pas kita ke luar negeri. Bos, aku cek catatan rumah sakit. Akta kematian Rizky itu palsu. Rekaman CCTV di gedung duka menunjukkan Rizky pasti ada di sana. Citra yang bawa dia. Tru. Anak buah lacak mobil Arif. Mereka la JK du Harkota. Belum pasti apakah mau ke bandara. Aku butuh rute mereka. Sudah aku kirim ke kamu. Aku ke sana sekarang. Kumpulin semua anak buah. Hambat dia di darat, laut, dan udara. Kita nggak boleh biarin Arif bawa anakku ke luar negeri. Siap, bos.
Citra, ayahku benar-benar di luar negeri? Citra, katakan sesuatu, ayahku di mana? Citra, apa kau membohongiku? Ayahku sama sekali tidak di luar negeri, kan? Rizky, Aku akan mencari ayahku. kamu baik-baik saja? Citra, sebenarnya di mana ayahku? Kalau kau tidak mau memberitahuku, aku akan mencarinya sendiri. Aku tidak percaya ayah akan meninggalkanku dan pergi ke luar negeri sendirian. Pasti dia tidak bisa menemukanku. Itu sebabnya dia belum datang menemuiku. Citra, jangan berani-beraninya kau menghentikanku. Rizky, berapa kali lagi aku harus memberitahumu? Aku ini ibumu. Kapan akhirnya kamu akan memanggilku mama? Dan Bayu itu, memangnya dia punya apa? Sampai kamu sangat merindukannya? Citra, Aku ini ibumu. Citra avance. Bawa dia ke luar negeri dulu saja. Begitu kita sudah di luar negeri, walaupun dia ingin mencari Bayu, dia tidak akan bisa. Setelah cukup waktu berlalu, dia pasti akan lupa dengan sendirinya. tidak mungkin aku ingin bersama ayahku. Rizky, maafkan aku. Maafkan ibumu yang egois ini. Tapi kalau kamu tinggal bersama preman Bayu itu, kamu akan menjadi anak yang buruk. Ayo pergi. Anakku. Citra Vance, lepaskan dia. Citra, lepaskan dia. Jangan takut, anakku. Ayah ada di sini untukmu. Citra, kembalikan anakku. Bayu. Kamu lagi? Kenapa kamu nggak bisa tinggalkan aku sendiri? Pertama, kamu bikin aku ketinggalan. Pemakaman orang penting di geng Naga Merah. Sekarang aku mau ke luar negeri. Dan kamu masih nempel terus seperti lintah. Kamu mau apa? Kamu tanya aku mau apa? Kalian yang bohong ke aku, bilang anakku sudah mati? Dari awal, yang aku mau cuma anakku kembali. Citra, kembalikan anakku. Mulai sekarang, aku sudah selesai dengan kalian berdua. Rizky adalah anakku. Citra, apa kamu benar-benar sayang Rizky? Tentu saja. Kalau kamu sayang Rizky, kenapa kamu nggak pernah mikirin perasaannya? Waktu kamu ambil dia dariku dengan paksa, apa kamu pernah mikirin gimana hidup Rizky di luar negeri, Sendai Ryan? Kembalikan saja dia padaku. Aku nggak peduli kamu mau ke luar negeri atau kemanapun. Aku akan tinggalkan kamu sendiri. Kembalikan dia? Pakai apa? Gimana kamu mau besarkan dia? Kalau Rizky tinggal sama kamu, yang dia tahu kumesusa. Apalagi yang bisa kamu kasih ke dia? Apapun yang bisa kamu kasih ke anak kita, aku juga bisa kasih ke dia, sekarang juga. Apapun yang pernah kau berikan untuk anak kita, aku juga bisa memberikannya sekarang. Dan bagaimana tepatnya rencanamu melakukannya? Dengan jadi kurir? Atau dengan memungut uang perlindungan? Oh iya, aku yakin kau bahkan tidak bisa lagi dapat kerjaan mengantar makanan. Tidak ada yang mau mempekerjamu. Citra, apa kau harus benar-benar mengatakan hal-hal yang menyakitkan seperti itu? Aku yang kejam. Aku hanya ingin Rizky punya kehidupan yang baik. Apa salahnya dengan itu? Jika kau benar-benar peduli pada Rizky, maka serahkan dia padaku. Kumohon. Jadi aku harus membiarkanmu membawanya? Apa kau bahkan sudah bertanya pada Rizky? Apa Rizky bahkan mau pergi denganmu? Aku tidak mau meninggalkanmu. Rizky masih sangat kecil. Apa yang dia tahu tentang apa-apa? Kau yang salah. Kau yang bersikeras merebut Rizky dariku. Dariku. Aku yang mengambilnya darimu, dia sudah bersamaku selama 5 tahun. Bukan bersamamu. Aku hanya tidak mengerti, mengapa kau bisa begitu saja kembali, dan memisahkan anakku dan aku? Baik. Terserah kau. Aku akan membawa Rizky bersamaku hari ini, bagaimanapun caranya. Dia anakku. Tidak mungkin. Lewat mayatku. Arif. Waktu penerbangan akan segera habis. Kapan kita berangkat? Bayu. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jika Komazime Nolak, un tu persikap mazukakal. Jangan salahkan aku kalau menggunakan kekerasan. Silakan. Coba saja. Coba saja. Arif, kau yang membuat anakku tertabrak mobil. Aku bahkan belum membalas dendam itu. Dan kau yang berani mengancamku, kembalikan anakku. Apa yang terjadi sebelumnya, aku akan berpura-pura itu tak pernah terjadi. Kalau tidak. Lalu apa? Apa kau tahu situasinya sekarang? Mereka semua anak buahku. Tangkap dia.
Rizky, jangan salahkan mama. Masih mau dia? Aku takkan pernah membiarkan kalian mengambil Rizky dariku. Ayah. Ayah. Ayah, Citra, aku akan ikut denganmu. Berhenti memukuli ayahku, aku akan ikut denganmu. Arif, sudah cukup. Si kecil itu sedang memohon untukmu. Hari ini kulepaskan kau. Kembalikan anakku. Baiklah, mari kita lihat seberapa tangguh dirimu. Ayah. Bayu. Arif, kau mati. Arif, Kokari Mazalaya. Jadi menurutmu aku yang cari masalah? Kau pikir aku takut pada sekelompok berandal sepertimu di pemakaman geng Naga Merah? Karena aku sendirian. Dan juga, aku juga khawatir. Itu akan merusak citraku di mata orang penting di geng Naga Merah. Hanya itu alasan aku membiarkannya. Khawatir dengan citramu. Di mata orang penting, kau tahu sedang bicara dengan siapa? Kau bahkan tahu anak siapa. Yang kau coba rebut hari ini, maksudmu apa? Orang Ponting Makam apa dia di Geng Nagamera, Torn. Biar ku jelaskan. Pemakaman hari ini, yang diadakan geng Naga Merah, adalah untuk anak Bayu. Rizky, Bayu. Adalah kepala geng Naga Merah yang sesungguhnya. Dia bosnya? Geng Nagamera. Jadi kalian semua anggota geng Naga Merah, ya? Apa aku terlihat mudah dibodohi? Bayu, aku tidak percaya. Kau bisa serendah ini demi hak asuh Rizky. Menyewa preman-preman ini. Untuk memainkan sandiwara ini. Kau bahkan tak bisa bayar uang sekolah Rizky. Jadi mana mungkin kau terlibat dengan raksasa seperti geng Naga Merah? Seharusnya tidak ada koneksi. Setelah aku keluar dari penjara, yang kuinginkan hanyalah hidup tenang dengan anakku, memberinya kehidupan yang baik. Tapi kau bilang Rizky sudah tiada. Aku bahkan tidak punya uang untuk pemakaman yang layak untuk Rizky, bahkan $1 pun tidak. Untungnya, saudara-saudara lamaku ingat ikatan kita. Mereka masih mendukungku. Mereka menawarkanku posisi kepala geng Naga Merah untuk dipegang sementara. Biar ku jelaskan, kembalikan anakku. Apa yang terjadi sebelumnya? Aku bersedia melihatkan semuanya. Kau terdengar sangat yakin. Kau pikir aku percaya? Kau saja cari kerja sebagai kurir makanan gak bisa. Sekarang ngaku jadi kepala geng Naga Merah, dan sekarang kau ngaku jadi kepala geng Naga Merah? Peu, berhenti bohong sama dirimu sendiri. Aku nggak akan pernah ngasih kau bawa Rizky. Kalau kau coba bawa dia hari ini, maaf. Jadi itu pilihanmu ya? Aku bilang, kalau Rizky nggak mau pergi, nggak ada yang bakal bawa dia dari aku. Ayah. Rizky, maafkan aku karena egois Rizky. Tinggal sama Bayu bakal ngerusak hidupmu. Aku nggak bisa cuma diam lihat kamu jadi berandal kayak Bayu. Aku nggak akan pernah nyerahin kamu Rizky. Mungkin dia benci aku hari ini. Tapi suatu hari nanti, dia bakal berterima kasih sama aku. Untuk ini. Kalau gitu nggak ada lagi yang perlu dibicarakan. Tito, bawa anak itu. Ya, bos. Ayo bergerak. Kalian, siapa yang berani coba? Jangan Citra, aku nggak mau ninggalin ayahku. Anakku. Bayu. Ayah. Peu, HEI, Bayu. Ayah. Peu. Ayah. Ayah. Ayah, bangun. Ayah. Aku di sini. Rizky, kamu baik-baik saja? Biar aku lihat kamu terluka di mana. Apa yang kamu
kamu bicarakan, Ayah? Aku baik-baik saja. Bagus, kamu baik-baik saja. Ayo pergi, ayo pulang dan makan malam. Ayah, bangun! Ayah, bangun, Ayah! Ayah, kamu harus bangun, Ayah! Bangun, Ayah! Ayah! Minger, Citra. Kamu pikir kamu sedang apa? Bayu sedang berusaha menyelamatkan Rizky saat dia tertabrak mobil, membuatnya dalam keadaan vegetatif. Dia bahkan belum sadar. Dan kamu sudah mau membawa anak itu? kamu dengar kata dokter. Keadaan vegetatif. Kemungkinan dia sadar sangat kecil. Dia tidak dalam kondisi untuk merawat Rizky saat ini. Dan aku tidak mungkin meninggalkan Rizky di sini. Tapi jika Bayu sadar, dan anaknya hilang, bisa kamu bayangkan betapa paniknya dia? Sadar? Kamu benar-benar pikir dia akan pernah sadar? Ayah bakal sadar nggak sih? Pasti! Ayahku pasti bakal sadar. Citra, aku mau tinggal buat jaga ayah. Ayah harus makan sesuatu. Katanya dokter, kita harus kasih ayah makan. Cuma nutrisi infus aja nggak cukup. Ayah, kapan ayah mau bangun? Tagihan rumah sakit ayah udah dibayar Dito. Tapi dia lagi sibuk banget. Dia nggak bisa terus-terusan di sini jagain ayah. Ayah, Citra bilang, ayah lagi dalam keadaan vegetatif. Bahwa ayah nggak akan pernah bangun lagi. Aku nggak percaya. Menurutku, ayah cuma kecapean aja. Ayah bakal bangun kalau udah istirahat yang cukup. Kalau ayah beneran capek, tidur beberapa hari lagi juga nggak apa-apa. Tapi ayah harus bangun ya. Kita cuma mau berdiri di sini dan nonton aja? Nggak merasa salah gitu? Ada masalah apa? Menurut lo, bocah kayak gitu bisa tahan berapa lama? Waktu dia udah nggak kuat lagi, barulah kita turun tangan dan bawa dia ke luar negeri. Tapi aku tetap ngerasa nggak enak soal ini. Rizky. Citra, Rizky, aku sudah cari perawat untuk ayah. Dia profesional. Dia yang akan merawatnya mulai sekarang, oke? Dia tahu persis apa yang dia lakukan. Dia akan memberikan perawatan terbaik untuknya. Rizky, ikutlah tinggal di luar negeri bersamaku. Tolong? aku ingin merawat ayah sendiri. Aku nggak mau keluar negeri. Aku nggak mau ayah bangun dan nggak ketemu aku. Rizky, ini mau sampai kapan? Dia koma. Dia nggak akan bangun. Dia akan bangun, pasti bangun. Citra, kalau kamu nggak ada hal lain yang mau dikatakan, mohon pergi. Kamu. Rizky, apa kamu masih menyalahkanku? Aku nggak bermaksud membuatmu hampir tertabrak mobil. Aku nggak bermaksud itu terjadi. Aku tahu kamu nggak bermaksud begitu. Aku nggak menyalahkanmu.
Tapi ayah terluka karena menyelamatkanku. Makanya dia jadi begini. Kalau bukan karena kecelakaan itu, ayah pasti masih baik-baik saja. Citra, kurasa kamu berutang maaf pada ayah. Ayah, dokter bilang hari ini kalau aku banyak ngobrol sama kamu, itu bisa bantu kamu bangun. Cepat bangun ya, tolong bangun. Aku akan ceritakan sebuah cerita. Suatu hari, anak-anak babi kecil bilang ke ibu dan ayah mereka, "Kami sudah besar sekarang. Ayah, bangun." Ayah, bangun sebentar dong. Lagi lihat apa? Aku merasa kamu memanggilku dari jauh. Aku di sini, ayah. Jangan masak dulu, bentar aja. Ceritain aku cerita aja. Dari mana kamu dapat ini? Kamu yang beliin buat aku kan? Cerita 3 babi kecil. Suatu hari, anak-anak babi kecil bilang ke ibu dan ayah mereka, "Kami sudah besar sekarang, rumahnya terlalu kecil buat kami, jadi kami akan pergi bikin rumah sendiri." "Selamat tinggal, sayang," kata ibu dan ayah mereka. Citra, perusahaan di luar negeri sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kamu benar-benar harus kembali. Tapi bagaimana dengan Rizky? Kamu sudah melihatnya sendiri. Dia sekarang tidak bisa meninggalkan Sisi Bayu. Dan kamu tidak mau memaksanya. Kamu sebaiknya menyerah saja. Aku, biar aku pikirkan lagi. Ada apa? Rizky, kamu terlalu lelah? Mau aku gantikan? Dito, aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk merawat ayah. Kenapa ayah belum juga bangun? Sekarang punggung ayah bahkan sudah ada luka baring. Aku benar-benar tidak berguna. Tidak. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Rizky, ini bukan salahmu. Ayah, kapan ayah akan bangun? Aku sangat merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Citra, kamu itu? Rizky, Mama tanya untuk terakhir kalinya. Mau ikut Mama ke luar negeri? Kartu ini berisi 10 juta rupiah. Pinnya tanggal lahirmu. Anggap saja ini ganti rugi. Untuk semua tahun ini. Karena Mama tidak ada untukmu. Rizky, bisa panggil Mama-Mama? Lepakan saja. Mama? Apa? Kamu baru memanggilku apa? Mama? Rizky, Mama tidak akan kemana-mana. Mulai sekarang, Mama akan tinggal di sini bersamamu. Mama?